Politisi senior PDIP, ijazah Jokowi dicetak diam-diam tahun 2012 di Pasar Pramuka. Mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Bapak dapat informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka, atau Bapak melihat tanda buktinya, atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo sama tim Jakarta yang di Cikini itu. Dari situ terus dirancang. Bapak, maaf, 21 Maret UGM memastikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari UGM, Pak. Ya itu boleh saja kan, itu kan versinya dia, versinya UGM kan. Iya. Lawan kan. Tadi Bapak bilang UGM belum memberikan jawaban yang memuaskan. Puas versi Bapak seperti apa? Dan produk itu mesti ditolak. Kertasnya tidak benar, hurufnya tidak benar, tintanya tidak benar. Artinya produk tahun 85 dijawab dengan 2012. Baik, kita fokus ya ke Pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi, Bapak pernah melihat tanda bukti pencetakan ijazah, atau Bapak ngobrol dengan pencetak ijazahnya? Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Oke ya, kontroversi dari Beator Suryadi, ini tokoh senior PDIP yang menyampaikan pernyataan yang kontroversial. Jadi terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi, dalam pengakuannya Beator ini kan menyebut bahwa dokumen ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan sejak Pilgub DKI 2012 adalah cetakan ulang, bukan dokumen asli dari masa kuliah. Dia bahkan menyebut proses percetakan yang dilakukan itu di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta ya, oleh tim inti dari Solo, termasuk nama-nama seperti David dan Anggit. Ini dibantu sejumlah kader PDIP Jakarta. Dalam keterangannya, Beator mengklaim bahwa Andi Wijayanto yang saat itu menjadi bagian dari tim pemenangan sempat diperlihatkan dokumen tersebut dan merasa heran karena semua ijazah dari SD hingga perguruan tinggi menggunakan foto yang sama. Namun pernyataan soal kekagetan Andi itu kan sepenuhnya berasal dari klaim Pak Beator ya. Kan belum dikonfirmasi langsung dari Andi sendiri. Artinya sampai saat ini kan Andi Wijayanto belum mengklarifikasi apakah benar dia pernah melihat ijazah itu atau merasa curiga terhadap ijazah itu. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Sementara itu kan pernyataan dari Yaakob Hasibuan, kuasa hukumnya Pak Jokowi, menyatakan bahwa
menunjukkan ijazah asli ke publik itu justru bisa menimbulkan chaos atau kekacauan. Nah, ini adalah alasan yang problematik ya. Dalam negara demokratis, keterbukaan informasi adalah prinsip yang utama, apalagi jika menyangkut dokumen publik seperti pejabat negara. Menghindari dari transparansi dengan alasan takut menimbulkan chaos itu justru menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya kan disembunyikan. Yakub juga berdalih bahwa hasil forensik Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Tapi dia mengabaikan bahwa hasil forensik Polri itu tidak pernah benar-benar dibuka ke publik secara utuh dan independen. Lebih ironis lagi, dia membalikkan beban pembuktian ke publik yang menanyakan keaslian ijazah tersebut. Padahal seharusnya pejabat publik lah yang paling berkepentingan menjaga kepercayaan rakyat dengan membuka data secara terang. Di sini kan titik benturannya ada dua logika ya kalau kita bicara. Beator bersuara agar faktanya itu dibuka, sementara Yakub justru mendalihkan potensi chaos. Nah, sebagai alasan untuk terus menutupinya. Padahal jika dokumen itu memang benar dan sah, mengapa harus takut menunjukkannya? Nah, menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi desakan agar kasus ijazah Joko Widodo naik penyidikan. Menurut Yakub, permintaan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Sebab menurutnya kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk mengungkapkan hal tersebut. Yakub Hasibuan juga menjelaskan desakan agar kasus ijazah Jokowi naik penyidikan ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, menurut Yakub, Jokowi dirugikan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka Jakarta, ya. Dan bahkan beliau menyitir sejak lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas, ya. Itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit, ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai. Ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu, ya. Orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu. Dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut. Ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang, saya kenal dengan Vitor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu statementnya. Ya, kalau Vitor saya juga kenal ya. Dari 2014
Jadi Bitor ini kalau kita ngomong, dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah, ini clear. Bitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Bitor, bos. Oke. Jadi Kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang Bitor bersangkutan berhadapan tidak dengan hadir di saya. sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Enggak, jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya juga bicara nggak ngatur. mengenai kalau Bitor. Bitor itu sudah ada di media massa, Ya, bisa Bitor dipercaya. itu Kalau ini kawan kan baru saya. omong-omong. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, Biar saya Anda nggak bicara. punya hak, nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas Anda nggak punya hak, nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya Tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai Saya Bitor. bicara kampus, makanya Ya. saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Ya. Baik. Saat fakta nyaris terbongkar, yang hilang bukan cuma kepercayaan publik, tapi juga orang-orang pentingnya ikut hilang gitu. Kan lucu gitu. Ya begitulah kira-kira yang bisa kita baca dari kesaksian politisi PDIP Betor Suryadi yang mengungkapkan bahwa Ani Wijayanto ya, bukan seorang konspirator, tapi mantan gubernur Lemhanas, elit PDIP yang juga diduga pernah melihat langsung ijazah Jokowi yang belum tentu asli itu. Dan saat itu Andi belum sadar. Nah, versi Betor kan begitu ya. Nah, kita belum pernah dengar Andi bicara soal ini ya, harus segera bicara ini. Jadi mari kita beri nafas sejenak karena ini bukan lagi soal orang awam yang ragu, tapi soal elit partai, jenderal sipil dan saksi internal tim pemenangan Jokowi. Kalau selama ini publik disuguhi narasi itu cuma kampret yang halus, kini ternyata Betor memberi sinyal yang tahu sebenarnya justru orang dalam. Ya karena menjadi pelakunya, jelas itu. Dan tentu yang paling satir adalah lokasi pembuatan dokumen itu disebut-sebut di Pasar Pramuka Salemba. Bukan lembaga negara, bukan universitas, tapi pasar. Dari sisi dramatisasi sulit dibedakan ini satir atau skenario. Apakah kita sedang menonton ulang sebuah Mission Impossible gitu? Atau kita melihat sisi dukungan dan seruan rekonsiliasi sejarah ini dari seorang Betor. Polemik terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Kali ini nama Pasar Pramuka jadi sorotan. Pasalnya, muncul pernyataan dari politisi senior PDI Perjuangan, Bitor Suryadi, terkait kasus tersebut. Dia mengatakan bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik. Bitor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014. Namun, menurutnya, ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI, ujar Bitor. Bitor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo. Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra. Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana, katanya, melansir laman Mesen dari seputar Cibubur, Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025. Widodo disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam proses pencetakan, namun menurut Bitor, ia telah menghilang sejak isu buku kontroversial karya Bambang Tri tentang ijazah Jokowi mengemuka. Yang mengejutkan, kata Bitor, adalah reaksi Andi Wijayanto ketika melihat foto di berbagai ijazah Jokowi yang terlihat identik. Seharusnya tiap jenjang pendidikan memakai foto berbeda. Ini justru sama semua, katanya. Bitor menantang Andi Wijayanto untuk angkat bicara demi meluruskan sejarah. Jika benar ada manipulasi dokumen, ia menilai UGM sebagai alma mater Jokowi harus mengambil sikap moral, dan Bareskrim Polri perlu segera melakukan penyelidikan.